Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera, shalom, puji Tuhan, kita bersyukur Bapak baik masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa beribadah kembali dalam doa malam bersama. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau fokus biar kita sama-sama mengalami lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, supaya kita mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru. Ketika kita lemah, ada kekuatan dalam hadirat Tuhan. Ketika kita sakit, ada kesembuhan di dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita dalam hadirat Tuhan. Ada penghiburan dan pengharapan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, dikuduskanlah namamu di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah doa malam kami malam hari ini. Mari Allah Roh Kudus, Engkau datang mengurapi kami semua, menjamah kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada saat ini, di rumah, ikut doa malam bersama. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Engkau jamah hati yang letih lesu, yang sedang berbeban berat, hati yang sedang patah semangat, yang sedang terluka, yang putus asa. Roh Kudus, Engkau menjamah mereka di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kuduskan dan berkati ya Bapa doa malam kami dari awal sampai akhirnya. Dan Roh Kudus, Engkau pimpin kami semuanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Mari malam ini sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau tanggalkan segala beban, kita mau tanggalkan segala masalah kita. Biar saat ini kita mau sama-sama, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, Lord Jesus. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu. Bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur, syukur ku naikkan padamu, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur, syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Lagi kita naikkan syukur kepada Tuhan. Syukur
ku hanya bagimu, ku hanya padamu. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, amin, yang datang jadi raja, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja, yang datang jadi raja, yang datang jadi raja, yang datang jadi raja, yang datang jadi raja. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya, mari kita angkat tangan kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin Tuhan. Jadikanku lebih dari, menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari sama-sama kita sembah Dia, kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Sungguh tidak pernah. Haleluya, haleluya. Mari yang ada di rumah, angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Tuhan, sembah Dia, sembah yang telah melakukan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau mulia. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Shikara masyata bakara masyata bakara. Kudus Engkau Tuhan, mulia Engkau. Kami sujud kepadamu, kami sujud, kami bersyukur di Kau. Terus angkat suaramu, sembah Dia, sembah, sembah, sembah. Kau berseru sama Tuhan. Shikara lama syata bakara lamu. Shikara lama syata bakara. Sera lama tabakara lamu. Shikara lama syata bakara lama. Kira mata bakara lama. Kuraba syata bakara lama. Shikara masyata bakara. Kurama shikarana yana masyandi. Kira masyata bakara. Dia tidak pernah gagal sebab Dia Allah.
Dia tidak pernah lalai menepati janjinya, sebab Dia Allah yang setia. Karena Yesus sudah mati dan bangkit, telah menang dari maut, maka Yesus menang dari segala-galanya. Itulah sebabnya bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus, juga diberikan kemenangan. Karena kami lebih daripada pemenang. Kurana masih karana yana masandi. Kami bersyukur menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang setia menyertai kami di dalam segala keadaan, yang selalu memberikan kami jalan keluar ketika kami mengalami jalan buntu, yang selalu menjawab doa-doa kami Tuhan Yesus tepat pada waktunya, yang memimpin kami dalam berperang dan memberikan kami kemenangan, meluputkan kami dari segala jerat-jerat, musuh-musuh kami Tuhan Yesus Tuhan kami. Engkau yang berjalan di depan kami, bahkan Engkau memegang tangan kanan kami dengan kemenangan. Kurana masih karana yana masandi. Rana masih karana masandi. Mari kami semua yang percaya kepadanya, mari kita semua, hai anak-anak Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan dan percayalah bahwa Dia yang sudah bertindak, yang sudah memberikan kita kemenangan demi kemenangan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tinggal kita mengambil dengan iman, kita memperkatakan janji Allah, dan kita di dalam iman kepada Yesus percaya bahwa Tuhan menepati janjinya pada waktu-waktunya. Saat ini engkau yang sedang letih lesu, yang sedang berbeban berat, datang kepada Yesus, serahkan semua beban beratmu, biarkan Dia mengambil beban beratmu supaya bebanmu menjadi ringan. Saat ini engkau yang sedang putus asa, yang tidak berpengharapan, yang patah semangat, yang sedang kecewa, mari datang kepada Tuhan Yesus. Jangan berdiam diri, serahkan semua kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan mengambil alih dan menyelesaikan bagi kita. Kurana masih karana yana masandarana masandi. Saat ini saudara yang sedang sakit, mari berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang sudah berjanji oleh beli-belurnya menjamin kesembuhan kepada kita. Percaya saja, Dia akan berikan kekuatan kepada kita untuk menerima karunia kesembuhan daripadanya. Kurana masih karana yana masande. Jika saat ini saudara sedang dalam ketakutan, datang kepada Yesus, percaya bahwa Dia memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian dan percaya. Dan kita mau usir, kita mau tolak, kita mau patahkan semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh kekhawatiran di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kita, sehingga kita terlepas dari segala ketakutan dan intimidasi. Kurana masih karana masandara. Saat ini saudara yang merasa stres, tertekan dan berbeban saat ini, kurana masih kararara, dalam nama Yesus kami bersatu hati, kami ikat, kami tolak, kami patahkan semua roh stres, rana masih roh kecemasan di dalam hati dan pikiran kami, roh kesesakan, roh ketawaran hati, kami usir dalam nama Yesus, keluar dari hati dan pikiran kami. Di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus curahkan atas kami namamu dimanapun berada saat ini. Roh kelegaan, roh kemerdekaan, roh pemulihan, roh pelepasan, roh sukacita, roh damai sejahtera di dalam kuasa nama Yesus. Roh kesembuhan ilahi di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kurana masih karana yana masandarana ya masandi. Rana masih karararara. Saat ini juga engkau sedang berbeban berat di dalam hal keuangan, sedang bergumul. Minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dia akan membukakan jalan, membukakan pintu bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Karena tidak kekurangan orang yang mencari akan Dia, yang takut akan Dia. Adakah seorang bapa di bumi ini ketika meminta roti, atau meminta ikan, orang tuanya memberikan ular atau kalajengking? Bukankah Bapa di surga memberi yang terbaik kepada kita?
Oleh sebab itu, serahkan khawatirmu kepada Tuhan dan percayalah di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kita. Bagi saudara saat ini yang sedang ingin memulai suatu usaha yang baru, serahkan kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan, andalkan Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan untuk memulainya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan menuntun, akan membuka jalan yang terbaik di dalam kuasa namanya, nama yang berkuasa. Maka dia akan berjalan di depan saudara untuk memimpin saudara, menyertai saudara, dan akan memberkati saudara, akan membuka pintu-pintu yang tertutup di dalam kuasa nama Yesus. Kami robohkan palang pintu besi, palang pintu tembaga yang dipasang oleh iblis ingin menutup langkah-langkah kami. Kami robohkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kurana masika. Dan apabila saudara sudah diberkati Tuhan, apabila Tuhan sudah menjawab doa saudara, jangan melupakan Tuhan Allahmu, karena firman Tuhan mengatakan Dia yang memberikan kepada kita kekuatan, kepada saudara kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan firman Tuhan mengatakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Kurana masika nama sanda, sebab Dia yang mengangkat orang dari lumpur kemiskinan untuk duduk sejajar dengan para bangsawan. Orang masika nama sanda. Kalau kami baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukan dengan setia, mari saudaraku kita belajar terus baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dengan setia. Kita belajar melakukannya, maka kita dituntun oleh kebenaran firman Allah. Kurana masikarara masantarara, orang masikarara. Kami percaya Bapa, kemenangan Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Kemenangan Engkau lepaskan kepada kami Bapa. Dan saudaraku, kita mengambil tindakan profetik, kita ambil kemenangan dalam nama Yesus. Dan saudara berkata bahwa Tuhan terima kasih, Engkau sudah mendengar doa saya, Engkau sudah menjawab doa saya menerima janji Tuhan dan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Seperti yang kita doakan, seperti yang saudara nyatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka kita menerima pada waktu Tuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saudara percayai, seperti yang saudara katakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya
ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yuk sama-sama katakan. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Benar Tuhan, aku percaya Tuhan, di dalam Engkau Yesus ada mujizat. Mujizat-Mu Tuhan sampai saat ini Tuhan masih berlaku Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau bergantung terus kepada Engkau. Dan saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu juga ada atas bangsa kami Tuhan. Ada pemulihan atas bangsa kami Bapa. Bapa, ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni segala pemberontakan Tuhan, kriminalitas Tuhan, oh rasis Tuhan. Oh biarlah Tuhan Yesus ampuni bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan segala Tuhan yang tidak benar atas bangsa kami Tuhan, semua kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau curahkan Tuhan roh pertobatan atas bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah Tuhan, curahkan Tuhan roh takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk presiden kami Tuhan Jokowi Bapa. Engkau Tuhan Yesus mengasihi Tuhan hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan Yesus presiden kami Tuhan. Berikan roh hikmat Tuhan di dalam memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Biarlah Tuhan dia bijaksana Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan setiap keputusan-keputusan Tuhan yang dia keluarkan Tuhan boleh bermanfaat bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah juga Tuhan dia boleh bekerja sama dengan para wakil, aparatur negara, para menteri Tuhan. Ada kerjasama Tuhan semuanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan di dalam menangani Tuhan wabah ini Bapa, pandemi ini Tuhan yang meluas Tuhan sampai seluruh daerah-daerah Tuhan. Engkau Tuhan Yesus biarlah pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, lewat virus corona ini, lewat pandemi ini Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau. Boleh Tuhan semakin dekat, Tuhan banyak anak Tuhan semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan bangsa kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami. Baik pemulihan Tuhan secara ekonomi juga Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau yang turut campur Bapa. Terima kasih Tuhan,
kami serahkan juga tim medis Bapa, para dokter, perawat Tuhan, dan para relawan Bapa. Biarlah mereka yang ada di garda terdepan Tuhan, mereka Tuhan bekerja siang dan malam Tuhan untuk mengobati setiap orang-orang yang terinfeksi Bapa. Biarlah Tuhan Kau turut campur Bapa. Biarlah Tuhan Yesus virus corona ini Tuhan Yesus cepat berlalu Bapa, supaya kami boleh Tuhan beraktivitas lagi seperti sedia kala. Dan kami percaya Tuhan segala sesuatu yang Engkau izinkan Tuhan, biarlah semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Roh keamanan juga curahkan atas bangsa kami Tuhan. Para TNI, Polri Tuhan yang mereka bertugas Tuhan siang dan malam untuk mengamankan Tuhan wilayah bangsa Indonesia dari kota sampai pelosok-pelosok daerah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau kuatkan mereka semua. Biarlah Tuhan para TNI, Polri ini dapat bekerja Bapa, dapat bekerja Tuhan mengatasi semuanya Bapa untuk keamanan bangsa kami Tuhan. Segala pemberontakan Tuhan semua kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk-kutuk atas bangsa kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdiri, kami anak-anak-Mu berdiri Tuhan, berdoa untuk bangsa kami siang dan malam. Dan kami percaya Tuhan keamanan Tuhan Kau curahkan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga gereja-gereja-Mu. Berikan kesatuan antara gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya kami bersama-sama Tuhan mendukung pemerintahan kami Bapa. Oh terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu kuatkan mereka Bapa. Biarlah di dalam mereka beribadah secara online, hamba-hamba-Mu tetap kuat di dalam Engkau. Cukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Khususnya Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu dapat menguatkan setiap jemaatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan seluruh bangsa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami hanya berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Kalau ada saat ini di antara kami Tuhan yang mulai melenceng Tuhan, kami mulai kembali kepada cara hidup kami yang lama, ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau masih begitu sabar terhadap setiap kami. Engkau menginginkan supaya setiap kami tidak ada satupun yang binasa, supaya tetap kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan, biarlah firman-Mu malam hari ini mengingatkan setiap kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mulai mundur Tuhan, yang mulai tawar hati, yang mulai tidak kudus hidupnya Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Biarlah kami mau didapati tidak bercacat dan bercela menentang kedatangan-Mu yang semakin dekat Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan
rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi katakan, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sekali lagi kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia, Sebab kepadamu lah segala yang kami sembah, sebab kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. dalam kesesakan sungguh sangat Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Angkat suaramu, kau yang bisa berbahasa roh, kau berbahasa roh saat ini. Bangkitkan rohmu, Yesus bangkitkan rohmu. Shikaralaba shata bakaralaba tabakaralaba, sirabata bakaralaba shata bakaralaba, kirabata bakaralaba tabakaralaba, kirabata bakaralaba. Mari yang ada di rumah, memulai berbahasa roh, membangkitkan rohmu. Bangun rohmu, bangun rohmu, bangun rohmu. Shikaralaba shata bakaralaba tabakaralaba, kirabasata bakaralaba tabakaralaba, kirabata bakaralaba, shirabata bakaralaba. Bapa kami di surga, selamat malam. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau selalu mau memberkati kami. Kami merindukan mendengarkan pesan-Mu buat kami. Doa malam yang indah ini Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami. Biar berikan kami telinga seorang murid yang senantiasa rindu mencari firman-Mu. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang tidak bisa apa-apa tanpa Roh-Mu yang bekerja. Hikmat-Mu mengalir Tuhan, kekuatan-Mu mengalir, kesehatan-Mu mengalir dalam hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Ya, kita berjumpa kembali di dalam doa malam online ini. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus baik, amin. Malam ini mari kita belajar tentang Tuhan berperang untuk membela kita. Kita tahu dalam hidup kita ini kita akan mengalami banyak masalah dalam hidup, banyak aniaya, banyak musuh yang menjahatin kita, yang dikirim dari roh jahat bermacam-macam. Tapi kita percaya kita ada Tuhan yang baik, amin. Tuhan yang selalu membela kita. Dia akan berperang buat kita. Kita tidak usah jangan memakai kekuatan sendiri, kita akan terkutuk. Tapi kita bergantung kepada Tuhan. Kita percaya selalu ada pembelaannya, selalu ada kemenangan akan Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita lihat di firman Tuhan ya. Kita mau belajar satu firman tentang Raja Yosafat ya. Kita tahu Raja Yosafat adalah dari suku Yehuda. Bagaimana
pada waktu suatu hari dia mengalami aniaya suku Amon, suku Moab ya, mereka dan orang pegunungan di Seir sana akan datang untuk merebut tanah yang Tuhan berikan kepada dia. Kita melihat tindakan apa yang dia lakukan pada waktu dia ngalamin orang jahat, musuh-musuh mau mengusir mereka dari tanah yang Tuhan siapkan bagi dia. Apa yang dia lakukan dalam hidup ini. Kita melihat 2 Tawarit ya, 2 Tawarik 20 ayat 11 sampai 13 ya. Pada waktu masalah datang, apa yang dia lakukan? Di dalam ayat 11 berkata, lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dan tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka ya. Ya, kalau kita lihat di sini, mereka langsung matanya tertuju kepada Tuhan pada waktu masalah datang. Bayangkan mereka berapa suku yang besar. Kalau menurut mereka ini Yosafat ini mereka kecil. Mereka itu ya suku Moab, suku Amon, orang pegunungan Seir, berapa itu orang yang datang berkumpulan yang begitu besar untuk melawan dia. Tapi apa yang Yosafat lakukan? Dia mata tertuju kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Karena ini panjang, kita nggak bisa bahas semua ya. Dia mencari Tuhan ya. Di dalam ayat 15 berkata, dan berserulah, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Tiba-tiba Tuhan bangkitkan seorang nabi untuk menyampaikan pesan buat dia. Ya, kita melihat kadang-kadang kita dalam hidup ini pasti mengalami banyak masalah. Amin. Saya percaya mengalami tantangan masalah. Orang jahatin kita, merebut hak kita, mau menjahatin kita. Tapi Tuhan adalah hakim yang adil ya. Tuhan hakim yang adil. Makanya mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Harus selalu bergantung kepada Dia, berharap kepada Dia ya. Kita lihat lagi yang di ayatnya yang 22 sampai 26 ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-bunuhan. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput ya. Kita melihat pembelaan Tuhan begitu dahsyat ya. Di sini berkata mereka menyanyi, bersorak-sorak memuji Tuhan. Bayangkan di dalam depan mengalami ketakutan. Wah, kumpulan besar mau serang. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka suku Yehuda ini dari Raja Yehuda ya. Mereka bersorak-sorai mencari Tuhan, menyembah Tuhan ya. Akhirnya Tuhan yang bekerja, bukan dia melawan mereka ya. Di sini tuh dia katakan Tuhan yang menghadang mereka ya. Bani Amon di pegunungan Seir menyerang Yehuda, yang mau menyerang kepada Yehuda ini, mereka berurusan dengan Tuhan. Tuhan yang menghadang mereka. Dahsyat enggak? Makanya saudaraku, kalau ada masalah, kita mata tertuju kepada Tuhan, kita berlutut berdoa, tetap menyembah memuji Tuhan. Jangan merasa masalah datang
udah nggak bisa berdoa. Masalah datang, udah nggak bisa menyembah. Masalah datang, nggak bisa memuji Tuhan. Itulah kadang-kadang yang kebodohan kita. Justru di dalam kitab catat banyak Tuhan membela umatnya, membela hambanya, membela anaknya, membela orang yang mencari dia. Makanya pada waktu masalah datang, kita sungguh-sungguh masuk hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Seperti Raja Yosafat ya, kita melihat di sini ya. Ayat 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Bayangkan mereka memuji, nyembah Tuhan pada waktu musuh di depan mau serang mereka. Ya. Apakah kita bisa lakukan begini? Nah, itulah kadang kelemahan kita. Pada waktu masalah datang kita lutut, ajak keluarga, anak semua bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita akan melihat Tuhan yang berperang buat kita. Kita masih ingat dengan tembok Yeriko, kan saya percaya semua sering dengar ya. Mereka runtuhkan musuh tembok Yeriko bukan dengan senapan, bukan dengan senjata yang lain. Tuhan berkata tiap hari putar, 1 kali, 2 kali, hari yang ke-7 putar 7 kali. Setelah itu mereka sekali bilang bersorak-sorai. Dahsyat gak? Tembok Yeriko itu runtuh dan roboh dengan kuasa pujian dan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya saudaraku, dalam memuji Tuhan, bersorak-sorai, saya selalu merasakan ada kuasa yang dahsyat ya. Apalagi kalau tubuh lagi sakit, lagi lemah, kita menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, memuji, bersorak-sorai. Tadi pagi yang lagi sakit badan, nggak enak badan, tiba-tiba bisa lepas, ngalamin pemulihan, ngalamin mujizat, ngalamin kesembuhan. Dahsyat nggak? Makanya saudaraku, kita tidak henti-hentinya berharap kepada Tuhan. Tidak bosan-bosannya untuk selalu menyembah Tuhan. Selalu masuk hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan dan memuji Tuhan. Saya mau ajak kita lihat di Mazmur 35 ayat 1. Mazmur 35 ayat 1. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Kita percaya kalau kita ini orang diurapi yang berkenan kepada Tuhan, siapapun yang mau melawan kita, mau berperang melawan kita, dia bukan lawan kita, dia lawan dengan Tuhan. Amin. Di sini ini Raja Daud, ini tulisan dari Raja Daud, bagaimana begitu banyak musuh-musuh dia, sampai anaknya Absalom bagaimana mau musuhnya membunuh dia. Tapi pada waktu dia selalu melekat kepada Tuhan. Dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, yang senantiasa mencari wajah Tuhan. Bagaimana pembelaan Tuhan, Tuhan yang berperang buat dia. Kalau kita melawan orang yang diurapi, kita sudah melawan dengan Tuhan. Apa kita kuat hadapi Tuhan? Ya, saya percaya mungkin kita juga ada pengalaman ya. Saya sendiri juga banyak pengalaman bagaimana Tuhan membela. Amin. Membela, benar-benar Tuhan membela. Saya selalu berkata, kita jangan merasa kita benar. Kita nggak usah cari kebenaran, pembenaran, siapa yang benar, siapa yang salah. Saya selalu ingatkan, nggak usah cari pembenaran. Biar Tuhan menjadi hakim antara kamu dan saya. Kalau ada kesalahpahaman, saya selalu ingatin begitu. Biar Tuhan yang menjadi hakim. Kadang dia kan salahkan kita, marah-marahin, kayaknya menjatuhkan ya, dengan segala cara gosipin bagaimana. Selalu saya ingatin satu hal yang terpenting, kita jangan terpancing marah. Kita tetap bisa mengasihi dan mengampuni. Amin. Kalau kita pakai kekuatan sendiri terpancing marah, wah emosi, kita ikut gosipin mau menjatuhkan dia, aduh, Tuhan tidak akan membela kita. Tuhan tidak akan berperang buat kita. Bila kita kembali ke dalam firman-Nya, tetap mengasihi, mengampunin. Bagaimana dulu ya, saya juga ngalamin ya, mau dijatuhkan orang bermacam-macam cara. Tapi saya mengucap syukur, saya sedikit pun tidak memakai kekuatan untuk menghadapi masalah.
yang saya hadapin ya, pada waktu masuk gereja, surat-surat, kita juga tidak tahu orang bisa bikin surat izin, padahal kita juga enggak waktu itu kan kurang tahu gimana bikin. Kita lagi mau cari tahu untuk mereka pusat gimana bikin, tapi mereka sengaja menutupi ya, mau menjahatin lah gitu loh. Tapi ya Tuhan sangat baik, Tuhan benar-benar membela. Karena memang saya sudah merasa di dalam hati sudah merasa tidak damai dengan masalah ini ya. Saya hanya bisa berdoa, menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Sampai Tuhan tunjukin dengan jelas-jelas, oh barang ini, masalah ini ada orang yang mau mencuri, mau menggeser ya, mau mencuri surat izin ini, mau pakai nama dia. Tapi saya juga enggak marah, enggak katanya cari dia, wah bagaimana, enggak. Saya tetap berdoa sampai Tuhan tunjukin jalannya. Akhirnya Tuhan berperang benar-benar membela sampai akhirnya semuanya beres ya. Saya juga sangat mengucap syukur ya. Itu pelajaran buat kita semua. Kalau ada masalah ngalamin ya, mungkin orang jahatin kita nggak usah cari pembelaan manusia. Kita cari pembelaan dari Tuhan. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan, mata tertuju kepada Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan tunjukin jalannya. Pasti di dalam Tuhan ada jalannya. Amin. Tuhan selalu membela orang yang benar ya. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita jangan memakai kekuatan sendiri. Ya, saya percaya firman yang pendek ini akan memberkati kita. Ya, biarlah hidup ini jangan memakai kekuatan sendiri, biar Tuhan yang selalu membela kita. Amin. Tuhan adalah hakim yang adil. Kita benar atau tidak benar tidak bisa dibohongin, tidak bisa ditutupin. Dia Maha tahu ya. Kalau kita hidup benar, saya percaya pasti dibela. Tapi kalau kita hidup tidak benar, saya sih tidak berani jamin itu bisa dibela ya. Kalau kita sendiri tidak salah, ya kita harus minta maaf, minta ampun, pemberesan dengan Tuhan. Baru ada pembelaan dari Tuhan, ada penyelesaian dari Tuhan. Biar firman ini menguatkan kita, anak-anak Tuhan. Kita tetap percaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dia senantiasa akan berperang buat kita. Dia akan selalu membela kita. Selalu saya ingat yang di Mazmur, Tuhan di pihak kita, tidak satu orang bisa melawan kita. Pada waktu kalau Tuhan sudah di pihak kita, dia waktu mau menjahati kita, memusuh kita, mau melawan kita, dia berhadapan dengan Tuhan, bukan dengan berhadapan dengan kita. Kita percaya Tuhan adalah hakim yang adil. Dia selalu melihat anaknya mana yang benar, mana yang tidak salah, ya, mana yang salah. Dia selalu mau hidup supaya kita hidup benar, supaya kita hidup kudus, supaya kita benar-benar hidup berkenan kepada Dia. Mari kita sungguh-sungguh ya cari pembelaan dari Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh selalu ya masuk hadirat Tuhan, sungguh-sungguh hati yang melekat kepada Tuhan, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Di situ ada hadirat, ada urapan, ada kuasa. Tuhan akan bekerja bagi kita. Terima kasih, firman-Nya akan memberkati kita. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan
setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapa kami di surga, kami sangat mengucap syukur Bapa. Engkau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Dalam kehidupan kami banyak masalah, tantangan yang kami hadapi Bapa, tapi kami tidak takut karena kami mempunyai Bapa yang setia, Bapa yang selalu membela kami, Bapa yang selalu berperang buat membela kami. Kami tahu Bapa, Engkau baik sekali. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tidak ada satupun yang memakai kekuatan sendiri pada waktu menghadapi masalah. Kami mau terus mata kami tertuju kepada Engkau Bapa. Kami tetap mau masuk hadirat-Mu, mencari wajah-Mu. Walaupun musuh di depan mata, kami tidak takut Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Roh-Mu lebih besar dari roh dunia apapun juga Tuhan. Tidak ada satu yang bisa mengintimidasi kami, membuat kami khawatir Tuhan. Kami mempunyai Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu melakukan hal mukjizat yang dahsyat buat kami. Kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah hidup kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Bapa. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah batu karang kami. Terima kasih firman ini menguatkan anak-anak-Mu yang lagi ada masalah. Engkau senantiasa berikan mereka Tuhan roh yang kuat, yang perkasa. Berikan mereka hati yang selalu mencari wajah-Mu. Memberikan mereka hati yang suka memuji dan menyembah-Mu. Walaupun tantangan di depan mata, walaupun musuh di depan mata, walaupun masalah di depan mata, kami percaya Bapa, pada waktu kami masuk pujian dan penyembahan, kami masuk hadirat-Mu Tuhan, disitulah Tuhan Engkau akan membela kami. Engkau kerjakan mukjizat yang dahsyat buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa malam ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kuatkan anak-anak-Mu di Abalep Jamlang KBC. Berikan mereka Tuhan kekuatan demi kekuatan. Berikan mereka Tuhan hati yang beriman kepada Engkau, mendekat kepada Engkau. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kejahatan, jauhkan dari segala mereka dari panah api si jahat. Tidak ada satu Tuhan bisa menyerang mereka. Darah-Mu membungkus mereka Tuhan. Lindungi keluarga mereka, lindungi usaha pekerjaan mereka, lindungi anak cucu mereka. Jauhkan mereka dari virus corona, biar mereka tetap hidup berkemenang. Biar Roh Kudus yang senantiasa menjaga mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami yang berseru kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.